Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hanan Asyari dengan nomor NIM 050291158 dengan sistem prodi Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis web. Oke, di sini saya akan mengerjakan tugas 2 pemrograman web. Hal pertama yang saya lakukan, saya akan membuat foldernya terlebih dahulu. Sini untuk perintah tugasnya, suruh berikan dengan nama tugas 2 view. Oke, lalu kita buka filenya. Nah, di sini saya akan membuat dua file lagi, yaitu CSS dan juga JS. Nah, oke, kita sekarang langsung ke dashboardnya ataupun folder. Kita cari dulu folder yang sudah saya bikin. Oke, nah di folder utama ini saya akan membuat file lagi. Pertama, untuk indeks HTML-nya. Oke, yang kedua saya akan bikin lagi untuk filenya. Sabar. Oh, HTML. Oke, file lagi tracking HTML. Oke, untuk HTML di sini sudah saya bikin 3 filenya. Nah, di sini saya akan lanjut ke CSS-nya. CSS-nya saya akan bikin satu file style CSS. Oke, sudah. Ini untuk JS-nya sendiri saya akan bikin 3 file. Data, bahan, ajar, titik, JS. Oke, stop, app, JS. Oke, track. Ketiga. Nah, untuk file-filenya udah saya bikin dari HTML, JS, dan juga style JS. Nah, untuk di sini kemungkinan untuk proses codingannya saya percepat mungkin dengan menggunakan Backsound. Setelah selesai untuk codingannya nanti akan saya jelaskan. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. Oke, untuk codingan tadi, untuk proses codingnya, sebagian sudah saya rekam. Dan untuk memanage waktu, maksimal batas videonya hanya 15 menit. Di sini saya hanya menjelaskan sebagian-sebagian dari pemahaman saya pribadi menyangkut hasil coding saya ini. Oke, pertama kita masuk ke file index HTML.
Untuk baris satu dan kedua ini, dia ini yang menentukan dokumen HTML atau dokumen apa aja, dan HTML yang ini merupakan bahasa Indonesia untuk ID-nya. Oke, untuk baris ketiga sampai 8 bagian head ini, dia ini yang berisi pengaturan halaman, judul, pemanggilan file CSS, yang nantinya akan segera ditampilkan. Bagian sini sampai sini, ujung 8. Oke, untuk di bagian 9 sini sampai 22 sini. Nah, di sini ada div H1 dan juga nav. Nah, untuk div ID app ini sendiri, dia ini sebagai wadah utama aplikasi view nanti. Nih, sini. Nah, oke untuk H1 dia ini judul tugasnya, judul tugas yang diberikan oleh dosen. Tugas 2 Vue.js. Oke, untuk nav di sini dia ini berisi menu dua link yang nantinya setelah codingan ini dijalankan akan ada dua pilihan. Usernya untuk memilih stok bahan ajar atau tracking DO. Oke, oke, kita lanjut ke bagian stok HTML. Seperti biasa, baris satu dan kedua ini merupakan untuk menentukan dokumen HTML dan juga bahasanya. Nah, untuk baris ketiga sampai 9, bagian head. Dia ini seperti tadi intinya. Sebagai pengatur tampilan judul halaman, pemanggilan file CSS untuk desainnya, pemanggilan Vue.js dan data bahan ajar sebagai sumber bahan ajar. Nah, untuk baris 10 sampai baris 35 ini bagian body. Bagian body. Bagian body di sini untuk div ID stok. Nah, di sini. Nah, dia ini tempat Vue.js-nya nanti dijalankan. Di sini. Nah, untuk H2 ini merupakan judul halaman. Judul halamannya daftar stok bahan ajar nanti. Misal memilih ini, ya keluar ini nanti daftar stok bahan ajar. Nah, kita lanjut ke input. Nah, input di sini dia ini nanti kolom pencarian yang terhubung ke data dari intinya dia itu terhubung ke data untuk mencari. Misalkan kita ingin mencari ini atau itu, two-way data binding lah intinya. Nah, oke. Lanjutnya di sini ada tabel. Ya, tabel ya intinya untuk menampilkan daftar bahan ajar menggunakan V4 yang nantinya dia itu mengulang data dari filter bahan. Nah, oke selanjutnya untuk FIF, FLC, FLC. Nah, dia ini nanti menampilkan statusnya. Apakah apakah nanti jumlah stoknya di sana itu cukup, hampir habis, atau habis gak ada stok. Nah, ini tidak ada cukup, hampir habis, dan juga habis. Oke, untuk PPSO pesanan voucher. Nah, pesanan voucher di sini, ya ini nanti akan menampilkan pesan tambahan bila ada perubahan tertentu menggunakan voucher view. Oke, kita lanjut ke bagian tracking HTML. Seperti biasalah, baris satu dan dua itu yang menentukan dokumen HTML dan juga bahasanya. Untuk bagian baris 3 sampai 8 di bagian head, ya tetap dia itu berisi pengaturan halaman, judul, pemanggilan CSS, dan library Vue.js. Nah, untuk bagian 9 sampai 26, dari 9 sampai 26, nah di sini ya, sini. Nah, untuk seperti yang tadi dijelaskan untuk device tracking app, nah di sini dia nanti tempat Vue.js-nya dijalankan dan ya tetap H2 ini tracking delivery order. Nah, dia ini nanti misalkan kalian pilih tracking delivery order, dia akan masuk ke dalam menu lagi di dalamnya. Nah, yang nanti di dalam menu tersebut, dia ini kita itu memasukkan nomor DO. Nah, untuk nomor DO-nya sendiri, di sini sesuai dengan yang nantinya bakal saya tulis kalau nggak salah di data stock address track atau tadi lupa intinya di situ. Nah, dia itu ada nomor DO-nya tersendiri kalau misalkan ini nanti masih ada. Udah, skip. Nah, saya jelaskan ini. Nah, untuk form submit reference statusnya. Nah, di sini dia ini berasal dari input nomor DO. Nah, view model itu view model nomor DO, ID nomor DO. Nah, dia ini menghubungkan input dengan data di view two-way binding. Binding. Sorry, tombol C. Di sini ya dan button C. Di sini button nih ya untuk melihat statusnya saat kita misalkan nanti diklik.
Oke, untuk selanjutnya, oke, di sini di status pengiriman, status pengirim strong. Nah, untuk di sini ya ini untuk intinya dia ini hasil dari pengiriman yang login view-nya untuk mengecek dan menampilkan status DO. Nah, dari ketiga stok HTML di sini mungkin saya langsung akan memberikan contohnya sih. Tidak bingung. Nah, untuk nav di sini seperti yang saya bilang, ya di sini berisi dua menu link. Nah, saya jalankan dulu. Dua link yang dimaksud itu adalah ini, mana aja dan tracking DO. Oke, kita lanjut ke stok HTML. Nah, untuk stok HTML ini saya cari bahan ajar. Nah, yang stok HTML ini dia ini nih, kita mencari stok bahan ajar. Nah, pencet nih. Nah, keluar sini. Nah, untuk di bagian untuk bagian cukup hampir habis, habis. Untuk VF, LCL, VLs if dan VLs. Nah, ini dia di sini. Nah, ini jumlahnya. Ini karena hampir habis, sempat hampir habis. Dua hampir habis, 12 cukup. Nah, tuh. Nah, oke kita lanjut ke tracking HTML. Nah, untuk tracking HTML-nya itu di sini. Nah, ini kita masukkan nomornya. Untuk nomornya sendiri, oke nanti saya akan jelaskan yang ini. Untuk nomornya, kalau ada di penjelasan sebelah di new file-nya lagi. Oke, kita lanjut dulu ke penjelasan selanjutnya. Oke, kita lanjut ke bagian data bahan ajar. Nah, untuk bahan ajar sendiri ya, file ini ya berisi data dummy atau data contoh yang ya menampilkan stok bahan ajar di halaman tadi, di halaman ini. Nah, nah di sini tampilkan ini, bulan satu bahan ajar. Nah, di bagian sini untuk ID ini, ID 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ID ini untuk nomor unik untuk bahan ajarnya. Jadi untuk tata kelola informasi di ID-nya ini dan untuk ya biasa nama ya nama bahan ajarnya apa, bahasa Inggris tata kelola dan untuk jumlahnya ini, jumlah stok bahan yang tersedia. Nah, oke kita lanjut ke bagian stok app. Yes. Nah, untuk baris satu di sini dia ini merupakan view yang fungsinya mengambil view dari create app ini dari Vue.js untuk membuat aplikasi. Oke, untuk baris 3 sampai baris 9 dia ini gunanya untuk menyimpan data utama aplikasi, bahan ajar, data bahan ajar, cari pesan watcher. Nah, untuk cari sini-sini ya dia ini menyimpan kata yang diketik di kotak pencarian nanti. Misalkan dia ini mencari apa ya, intinya dia misalkan mencari gini, tata kelola, mau komputer aja. Nah, ini mencari seperti ini. Nah, dia ini menampilkan dengan besar sementara saat pencarian berubah. Terus udah kembali semula. Nah, untuk selanjutnya dari baris 10 sampai baris 15. Nah, untuk filter bahan ini dia ini gunanya nanti untuk mencari daftar bahan aja sesuai dengan yang diketik di input untuk pencarian. Misalkan nggak ada ya udah nggak ada. Lupa misalkan tidak ada. Nah, di sini dia ada berhabis keterangannya. Oke, kita lanjut ke baris baris. Oke, di sini dari baris 16. Sorry, sorry, sorry. Dari baris 18 sampai baris 29. Nah, untuk baris sampai 29 ini cari new file all file. Nah, website pertama ini memantau perubahan teks pencarian dan menampilkan pesan perubahan sementara. Bahan ajar. Nah, untuk ini voucher kedua. Dia ini memantau perubahan data stok dan menampilkan pesan di konsol bila ada perubahan. Nah, untuk baris terakhir ini, stock up. Dia ini yang menghubungkan aplikasi view ke elemen if ID stock aplikasi JS di halaman stok HTML ini. Oke, kita masuk ke
tracking APPJS. Nah, langsung kita masuk ke baris 3 sampai 8. Nah, bagian 3 sampai 8 ini datanya. Untuk nomor DO, dia ini yang menampung nomor delivery ordernya yang diketikkan pengguna. Benar. Nah, ini. Nah, untuk statusnya nanti bakalan tampil di sini. Yang misalkan dari hasil pengecekan misalkan di sini kita tutup tadi. Nah, untuk status 123 dia ini nanti statusnya sedang dikirim. 45 sudah sampai. Nah, dan untuk nomor DO tidak ditemukan else. Nah, nah pakai 123. Oke, di sini. Nah, status pengirimannya sedang dikirim. Kita coba 4 gimana? Baca. Nah, sudah sampai. Dan jika kita nulis asal-asal nomor DO misal 89 nomor DO tidak ditemukan. Nah, oke, kita lanjut di baris. Baris 10 sampai baris 20. Nah, fungsi cek statusnya ya seperti tadi cek status tuh. Sudah tiga ini yang barusan saya kasih contoh ya. Sudah tiga. Misalkan kita punya nomor DO, itu sudah tiga. Nah, dia itu bakalan keluar ini. Ibarat kita itu udah punya nomor sebuah barang, nah nomor tersebut itu bisa digunakan buat ngecek barang kita apakah sudah sampai atau belum. Nah, jika nomor yang kita gunakan itu tidak aktif atau emang gimana ya, kita asal-asalan ngetiknya aja. Nah, ya statusnya bakal kelihatan tulis gini, nomor dia tidak ditemukan. Nah, oke kita lanjut untuk bagian baris 21 sampai 25 ya. Untuk nomor levelnya di sini dia ini memantau setiap kali nilai input nomor dia berubah, ya menampilkan perubahan di konsol log nanti. Nah, untuk tracking ya, dia itu menghubungkan logika view ke elemen div ID tracking di halaman tracking HTML. Ini sini. Ini sini. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya. Ya, menurut saya itulah pemahaman saya. Mungkin sekian tugas praktikum kedua saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.